Mengapa hubungan dengan narsisis membuat mental kita terganggu? Halah, gitu doang sampai kena mental. Masa sih separah itu? Kamu aja kali salah paham. Dia baik kok orangnya. Ini salah satu perkataan yang pernah bikin saya ke-trigger. Ketika seorang teman yang saya yakin punya tendensi narsistik yang kuat berseloroh tentang hal yang saya alami. Padahal saya juga nggak pernah cerita banyak tentang hubungan saya dengan mantan. Teman saya ini selalu dengan angkuhnya bilang, "Wah, dasar lemah. Lawan dong." Well. Karena sudah kenal dengan tanda-tanda seorang narsisis, saya nggak bereaksi sama sekali. Cuma diam aja. Dry rock. Karena saya tahu seorang narsisis nggak punya empati dengan keadaan saya. Mereka hanya butuh reaksi saya. Solusinya, diam, cuek, istilahnya grey rocking, dan menjauh karena kalau kita merespon itu justru yang mereka cari. Kesenangan mereka adalah emosi kita yang meledak. Yep, benar sekali, mental kalian memang kena. Karena kalian berhubungan dengan orang yang gak sehat jiwanya. Kalian yang super empatik udah terkuras habis pikiran dan tenaga kalian selama dalam hubungan dengan narsisis. Begitu hubungan kalian sudah selesai pun, pikiran-pikiran kalian tentang mereka terus menghantui diri kalian. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Ulangi lagi sampai 10 kali. Oke, lebih tenang ya. Semua akan berakhir dengan sendirinya. Badai pasti berlalu, kata para sepuh. Waktu memang sahabat kita, para korban dan penyintas hubungan narsistik. Tapi kalau hanya mengandalkan waktu tanpa pengetahuan dan strategi, kita akan terus berlarut-larut dalam perenungan, lamunan, rumination tentang narsisis. Jadi, perkuat benteng diri kalian. Kenali pola yang dilakukan para narsisis yang ada di sekitar kita, sehingga mereka nggak lagi punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Sulit memang di awal-awal, tapi kalian akan menjadi manusia baru setelahnya. Ibaratnya nih, kalian punya 3 fase menjadi manusia. Pertama, sebelum kalian kenal narsisis. Kedua, pada saat kalian bersama narsisis. Dan ketiga, setelah kalian kenal mereka dan bubar dengan mereka. Coba ingat-ingat lagi bagaimana diri kalian di tahap-tahap itu. Beda banget kan ya? Coba nih, saya pengen tahu pengalaman kalian. Tolong tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Halo, selamat datang di episode 4 Gerakai bersama saya, Aden Giri. Channel Gerakai ini akan secara khusus membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan narsisme, bagaimana bisa terbebas dari hubungan dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, mengenali perilaku dari orang terdekat maupun sekitar kita yang narsistik, dan apa yang harus kita lakukan untuk dapat pulih dari trauma. Saya ingin channel Gerakai ini menjadi ruang aman buat kita semua untuk saling berbagi dan menguatkan sehingga para korban narsisis tahu bahwa kalian tidak sendirian. Kalian bisa keluar dari hubungan toksik ini. Kalian adalah orang-orang kuat yang terpilih dan ada kehidupan lain di luar sana untuk kita nikmati. Kalian terlalu berharga untuk membuang waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk para narsisis. Lalu apa saja yang perlu kalian lakukan untuk bisa pulih? Bagaimana bisa mengenali orang-orang sekitar dengan tendensi narsistik yang toksik? Dan bagaimana cara menghadapi mereka dalam kehidupan sehari-hari? Semua akan kita bahas di channel ini. Nah, kembali ke topik kali ini, mengapa hubungan dengan narsisis bikin kita kena mental, alias bisa stres, depresi, nggak tahu harus mau ngapain, dan nggak jejak bumi lah istilahnya. Yang pertama adalah karena mereka terlihat seperti manusia normal.
tingkah lakunya, gerak-geriknya, layaknya orang biasa, normal. Bahkan, mereka bisa terlihat sangat ramah, berwibawa, menarik, dan lain-lain. Kemudian, bam! Mereka melakukan sesuatu di luar kebiasaan yang nggak masuk akal. Kedua, mereka hadir di kehidupan kalian, datang bak penyelamat dari kesendirian dan kesepian kalian. Jawaban dari fantasi kalian tentang seorang pasangan. Kehadiran mereka begitu kuat dan sangat mengesankan dan seolah-olah emang benar-benar peduli dengan kalian. Mereka hadir seperti teman dekat yang udah kenal kalian luar dalam, jadi belahan jiwa kalian. Kalian adalah perempuan atau laki-laki nomor satu dalam hidup mereka dan memperlakukan kalian dengan hampir sempurna. Mereka pura-pura setuju dengan pendapat atau pandangan-pandangan kalian dan menyukai apapun yang kalian sukai. 3. Tiba-tiba saja mereka berhenti melakukan itu semua. Mulai keluar tabiat aslinya, di mana perlakuan-perlakuan buruk mereka muncul. Dengan santainya mereka akan bilang, "Enggak itu bercanda. Kamu aja yang terlalu sensitif, salah paham. Jangan drama deh, cuman komentar gitu doang." Dan terus mereka akan melanjutkan dengan bilang bahwa kita ini pasangan, jadi kamu itu sahabat aku, pasangan jiwa aku maafin kamu meskipun kamu bersikap dramatis. Hah? Malah dia yang memaafkan kita. What? Padahal kalian hanya sedikit dramatis ketika kalian minta mereka nggak manggil kalian gendut di depan tamu-tamu arisan, atau blow on di depan teman-teman, dan lain-lain yang sebenarnya hal yang sangat wajar untuk dilakukan seorang pasangan. Keempat, kalian harus selalu membandingkan perilaku atau mencerna kata-kata mereka yang masuk akal ketika mereka masih waras dengan momen-momen yang udah mulai nggak masuk akal sama sekali. Kelima, bagi manusia normal, momen-momen berat di mana kita mungkin bertindak di luar kebiasaan, bukan seperti diri kita sendiri, bisa dikaitkan dengan beberapa situasi yang nggak biasa. Misalnya, nggak bisa tidur uring-uringan selama 3 hari, masalah berat di usaha yang bangkrut, anak buah bawa kabur modal usaha, atau tiba-tiba rumah kebanjiran dan bikin barang-barang hancur, atau penyebab lain misalnya seperti krisis paruh baya yang udah mulai menumpuk. Dan kalau kalian pikir-pikir lagi, oh ya mungkin ya wajar ya sikapnya jadi agak berubah begitu, agak sedikit aneh. Keenam, berhubungan dengan seorang narsisis, apapun yang mereka lakukan gak masuk di akal kalian. Apa sih penyebab ini orang jadi aneh banget? Memang, kadar kenarsisan tiap orang beda-beda ya, ada spektrumnya. Bisa aja keanehannya kecil, nggak terlalu kentara. Tapi percaya deh, makin lama makin aneh dan biasanya terjadi di ujung-ujung hubungan pada saat kalian sudah memasuki fase kadaluarsa. Keanehan akan makin menjadi-jadi. 7. Kalian mulai kena mental beneran. Dengan berpikir, kalau saya memperlakukan seseorang dengan sangat buruk, itu karena orang tersebut memang udah melakukan hal yang buruk sekali kepada saya, dan saya nggak bisa menolerir lagi. Terus kalian malah mencoba mengingat-ingat apakah kalian sendiri yang melakukan hal buruk tersebut, sampai-sampai berasumsi bahwa kalian pantas menerima perlakuan buruk dari narsisis secara tiba-tiba itu. Kedelapan, kalian akan diribetkan dengan pikiran-pikiran kalian untuk berusaha memahami apa yang terjadi. Ini bikin kalian makin menguras energi fisik dan mental. Dan karena capek dengan semua itu, narsisis kemudian bisa memanipulasi kalian lebih parah lagi. Kalian jadi tambah bingung dan stres. 9. Kalian mencoba untuk membenarkan, menjustifikasi secara logis mengapa kalian marah sama mereka.
Tapi entah mengapa kalian justru kesulitan nemuin jawabannya. Salah narsisis di mana? Misalnya nih, pas kejadian yang seharusnya menyenangkan buat kalian ketika kalian dapat pujian dari bos di kantor. Kalian kasih tahu ke mereka, terus mereka responnya B aja. Nggak lihat ke kalian, nggak ngomong, nguap, ngantuk, atau malah main HP. Nah, reaksi mereka ini justru kalian justifikasi. Kalian berpikir bahwa, mungkin nggak jelek-jelek amat lah itu responnya. Mungkin dia emang beneran capek, ngantuk, atau lagi ada urusan kerjaan di HP-nya. Kan nggak mungkin juga mereka harus lompat-lompat kegirangan atau gimana gitu karena kalian dapat pujian. Jadi kalian berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa itu salah kalian. 10. Ketika kalian ungkit hal ini, bahkan dengan cara yang baik dan hati-hati, mereka akan marah dan menuduh kalian melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka yang lakukan kepada kalian. Kalau misalnya nih mereka nggak suka beberes, bersih-bersih, mereka justru akan menyebut kalianlah yang jorok. Dan malah ujung-ujungnya menuduh kalian yang egois dan bilang, kamu tuh selalu harus dapat keinginan kamu. Ya kan? Padahal yang kalian inginkan adalah hal-hal kecil, hal-hal wajar yang dilakukan pasangan. Ke-11, ketika kalian akhirnya sadar bahwa hal ini sudah kelewat batas, kalian pergi atau mengakhiri hubungan kalian. Kalian pikir ini semua udah selesai. Kalian akhirnya bisa lepas dari stres. Well, no. Kalian akan tetap berada di fase bingung dan merenung berikutnya. Ke-12, si mantan atau pasangan narsisis mencoba balik kembali, masuk kembali ke kehidupan kalian. Mereka punya penjelasan lengkap untuk semuanya dan termasuk permintaan maaf yang merasuk ke relung hati kalian. Janji-janji manis tentang bagaimana mereka akan berubah dan segalanya akan berbeda. Ditambah lagi, mereka menggunakan rasa bersalah dan mencari simpati dari kalian. Ke-13, kalian luluh lagi untuk mereka karena kalian punya empati tinggi dan ini bikin segalanya jadi membingungkan kembali. Contohnya nih, mereka mulai masuk lagi ke kehidupan kalian. Kalian mikirnya, ya mereka cuma pengen ngobrol sebentar aja kok di telepon. Atau mereka nih sedang berada di area kantor atau rumah. Ngobrol nggak ya? Ketemu nggak ya? Padahal kalian sadar kalau kalian mengakhiri hubungan bukan karena hal-hal kecil, kesalahpahaman yang sepele. Dan anehnya, ketika mereka menghubungi kalian kembali, itu bikin kalian lega luar biasa. Kalian merasa masih diinginkan oleh mereka. Ingat, ini trauma bonding, ikatan trauma yang sedang bermain di badan, hati, dan kepala kalian. Lalu kalian mungkin mikir, oh ini memang jalannya Tuhan dan restu dari semesta. Jadi kalian bisa baikan dan terus bareng mereka. Nggak ada salahnya kan? Ya, terus kalian terjebak lagi. Ke-14, kebanyakan orang yang bukan narsisis, ya kalian-kalian inilah yang punya empati tinggi, akan menyalahkan diri kalian sendiri atas tindakan seorang narsisis dan akan berusaha merubah diri kalian sendiri. Bukannya menyadari bahwa si narsisislah biang keroknya, pusat segala masalah di hubungan kalian. Ke-15, itulah yang diinginkan oleh narsisis. Kalian merasa nggak enakan, bingung, sedih, tapi tetap mencoba untuk memenuhi keinginan mereka. Terakhir, ke-16, ketika kalian udah bisa lepas dari mereka, pikiran-pikiran tentang mereka akan terus mengganggu kalian selama bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Kalian terus bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin kalian sendiri yang salah, dan mereka benar tentang diri kalian.
wajar mendapat penghinaan dari mereka, dan cara-cara mengerikan yang mereka lakukan terhadap kalian. Ini ada salah satu testimoni yang saya sendiri juga mengalami. Jadi si korban narsisis ini mengatakan bahwa setiap hari saya bangun dengan suasana hati yang kosong. Nggak pernah sehari pun nggak mikirin si narsisis. Padahal dia kan orang jahat yang udah saya tinggalkan. Kenangan tentang si narsisis selalu membebani pikiran saya. Bahkan sudah 8 bulan lewat sejak terakhir kali saya dengar kabar darinya. Saya terus mengalami siklus di mana saya merasa baik-baik aja, lalu kemudian saya merasa hancur kembali. Seperti ada energi berat yang membebani saya, seolah-olah mantan yang narsisis itu masih ada di sana, hidup dengan saya. Kita memang nggak pernah akan bisa melupakan orang yang memberikan kita trauma. Ingat ya, trauma bukan kenangan indah. Jadi bedakan antara sayang, cinta, dengan abuse atau penganiayaan. Ingat, narsisis seperti menanam racun di pikiran kita, sehingga butuh waktu yang lama untuk menghilangkan pengaruh racun itu dari diri kita. Pahami tentang gelagat-gelagat buruk atau red flags dan polanya agar dunia kalian kembali masuk akal. Kalian nggak perlu menyalahkan diri sendiri atas apa yang mereka lakukan, dan sebaliknya dapat fokus pada pengembangan diri kalian. Jadi ingat, kalian tidak sendirian. Ada jutaan orang di luar sana yang sudah melewati hal yang sama. Kalian pasti bisa melewati ini semua. Jangan berlarut-larut mikirin narsisis. Aduh, dia gimana ya hidupnya? Kasian dia, keluarganya. Stop, mereka nggak pernah mikirin diri kalian. Ketika pikiran-pikiran, lamunan-lamunan tentang narsisis muncul, coba nih, ada tips sedikit. Kalian lihat sekeliling kalian, lihat 5 benda di sekitar kalian. Coba sebutkan dengan lantang nama benda-benda tersebut. Misalnya, lampu, plafon, meja, kucing, tanaman. Apa saja yang dapat menghentikan energi lamunan pikiran kalian tentang si narsisis. Selain itu, coba juga penuhi pikiran kalian dengan rasa syukur bahwa kalian masih diberi nafas kehidupan, masih punya rumah, pekerjaan, anak-anak yang lucu, kesehatan, dan lain-lain. Dan jangan lupa juga bergerak ya. Olahraga, jalan kaki keliling kompleks atau taman, main-main ke sawah atau pantai, naik sepeda kemana gitu, atau ikut senam aerobik dari YouTube, berenang, dan lain-lain. Karena olahraga adalah resep paling manjur untuk mengalihkan pikiran-pikiran buruk. Tubuh kalian akan di-reset kembali, diatur kembali, dan membuat pikiran kalian juga lebih fresh. Oke, segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, coba tulis di kolom komentar tentang apa saja yang membuat kalian bingung selama bersama mantan atau pasangan. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe karena ini akan membantu saya untuk menyiapkan konten-konten lainnya di channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, kalian tidak sendiri, kalian bisa keluar dari hubungan toksik ini dan ada kehidupan yang lebih baik di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.